Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, balik lagi bareng Miss Sinta. Hari ini kita akan belajar mengenai latihan soal ujian sekolah ilmu pengetahuan alam kelas 9 SMP. Sudah siap semua? Sekarang kita mulai soal yang pertama. Dari tabel di atas, pasangan yang benar antara satuan, besaran, dan alat ukurnya adalah. Oke, di sini diberikan ada 4 jenis besaran beserta satuan internasional dan alat ukurnya. Kira-kira jawabannya apa ya? Nah, di sini Miss Sinta sudah sertakan tabel pembantu. Untuk besaran pokok massa, itu satuan internasionalnya adalah kilogram. Begitu juga dengan yang lainnya. Sekarang kita cek satu-satu ya. 1. Panjang, satuan internasionalnya kilometer. Benar tidak? Kita baca di tabelnya ya. Panjang itu harusnya meter, bukan kilometer. Untuk alat ukurnya, kalau seandainya sudah ada yang salah, kita abaikan saja alat ukurnya karena sudah pasti salah. 2. Massa, satuan internasionalnya adalah kilogram, benar ya? Alat ukurnya jangka sorong. Bukan, jangka sorong tidak untuk mengukur massa. Berarti alat ukurnya salah. 3. Waktu, satuannya second atau detik. Alat ukurnya stopwatch. Benar ya? 4. Suhu, satuannya kalori. Kalori. Bukan, suhu ini satuan internasionalnya adalah Kelvin. Jadi sudah pasti salah. Maka jawaban yang benar adalah C. 3. 2. Berikut ini yang merupakan sifat gas yang benar adalah. Nah, adik-adik harus tahu. Jadi, setiap jenis padat, cair, dan gas memiliki sifat masing-masing, yang mana sifat ini membedakannya satu sama lain. Di sini ditanyakan yang merupakan sifat gas. Nah, ini merupakan sifat dari masing-masing wujud benda. Untuk gas ini, dia letak molekulnya itu berjauhan karena dia tersebar ya di udara, berjauhan dan tidak teratur. Sebenarnya dari sini kita sudah langsung tahu ya yang mana yang jawabannya, tapi mari kita cek satu persatu. Untuk gerak molekul yang merupakan gas itu pasti sangat bebas. Jadi dia tidak mungkin hanya berada di tempat, baik bergetar ataupun berpindah tempat, karena dia benar-benar tersebar sangat bebas. Nomor 1 sudah pasti salah, nomor 2 juga sudah pasti salah. Yang nomor 3, berjauhan dan teratur, itu juga salah, harusnya tidak teratur. Kemudian gerak molekulnya bukan hanya bebas, tapi sangat bebas, dan gaya tariknya harusnya sangat lemah. Itu sudah ketahuan ya, jawaban yang benar adalah D. Nah, untuk persiapan ujian adik-adik nanti, jika seandainya ditanya adalah sifat padat dan cair, maka adik-adik bisa berpedoman pada tabel ini. Diingat ya. 3. Jika termometer Celcius menunjukkan angka 50 derajat Celcius, maka termometer Reaumur menunjukkan. Adik-adik masih ingat tidak dengan konversi suhu? Untuk mengubah suhu dari suatu satuan ke satuan lainnya, itu ada rumusnya. Nah, di sini bisa kita kasih tabel pembantu ya. Ini merupakan rumus konversi skala termometer. Dari Celcius, di Celcius dia menunjukkan angka 50. Berarti kita akan mengubah Celcius ke Reaumur. Dari Celcius ke Reaumur itu adalah rumusnya yang ini. Cari karena tujuan kita Reaumur berarti R sama dengan ya. R sama dengan 4/5C, itu rumusnya. Maka C-nya kita masukkan angkanya 50 derajat. Jadi R sama dengan 4/5 dikali 50.
Ini bisa kita kecilkan ya, 50 bagi 5 itu 10. Berarti 4 dikali 10 itu 40. Maka 50 derajat Celcius ini sama dengan C, 40 derajat Reaumur. 4. Perhatikan grafik berikut. Jika kalor jenis es 2100 J per kilogram derajat Celcius, kalor jenis air 4200, kalor lebur es 340.000, maka kalor yang diperlukan pada proses Q1 sampai dengan Q2 adalah... Nah, adik-adik masih ingat rumusnya? Kalor merupakan M kali C kali delta T. M-nya massa, C-nya kalor jenis, delta T perubahan suhu. Nah, yang berada pada grafik yang ditandai oleh Q1, berarti dia awalnya dari suhu min 5 sampai ke suhu 0, bacanya gitu ya. Kemudian dia kasih tahu kalau ternyata massanya 300 gram. Ingat ya, di kalor jenisnya kan kilogram per derajat Celcius. Maka si gram ini harus kita ubah ke kilogram. Jadi, massa es dikali kalor jenis es dikali delta T adalah massanya 0,3 kilogram. Jadi si 300 gram kita ubah ke kilogram. Oke, jadi jangan bingung dari mana angka 0,3 ya. 0,3 dikali C itu adalah lambang untuk kalor jenis. CS berarti kalor jenis es, yaitu 2100. Delta T adalah perubahan suhunya. Dari min 5 ke 0 berubahnya berapa ya? Berarti dia naik 5 ya. Makanya delta T-nya adalah 5. Q1 0,3 kali 2100 dikali 5 yaitu 3150 Joule. Itu rumus untuk mencari kalor perubahannya dari suhu min 5 sampai suhu 0. Jadi awalnya dari es sampai ke suhu 0. Nanti yang Q2 kita lihat ya, dia berada pada suhu 0. Berarti suhunya tetap, dia hanya berubah wujud. Itu kita hitung dia sebagai kalor lebur. Jadi Q2 sama dengan massa es dikali dengan kalor lebur es. Massa es tadi 0,3 ya, 0,3 kg. Dan kalor lebur esnya 340.000. Ada tadi di soal disebutkan. Nanti tinggal kita kali. 0,3 dikali 310.000, yaitu 102.000 Joule. Kalau sudah, dia bilang kan Q1 sampai Q2, berarti tinggal kita jumlahkan. Q1 tambah Q2 berarti 3150 ditambah 102.000. Hasilnya 105.150 Joule. Adik-adik jangan bingung ya. Kenapa Q1 itu ada delta T? Karena dia ada perubahan suhu di situ. Sedangkan pada Q2 suhunya tetap, dia hanya berubah wujud. Jadi menggunakan kalor lebur, jadinya M dikali L. Seandainya ditanyakan juga Q3-nya, Q3 di sini kan dia berubah nih dari suhu 0 sampai suhu 10. Nanti jadinya M lagi. Tapi dia sudah berubah wujud jadi air tadi ya. M air dikali C air dikali delta T, tinggal kita hitung. Itu untuk menghitung Q3 jika seandainya ditanya. Tapi pada soal ini kita hanya ditanya Q1 sampai Q2. Jadi kita tidak menghitung Q3 ya. Jadi kita selesai sampai di sini. 5. Pada gambar di atas yang merupakan contoh penerapan hukum 1 Newton adalah, adik-adik masih ingat tidak hukum Newton? Hukum Newton ini ada 3 ya. Ada hukum Newton 1, ada hukum Newton 2, dan juga ada hukum Newton 3. Nah, hukum Newton 1 ini hukum Newton 2 dan hukum Newton 3. Nah, pada gambar di sini yang merupakan contoh penerapan hukum 1 Newton, ini sebenarnya kita bisa langsung tahu adalah nomor 1 dan nomor 2. Sedangkan nomor 3 merupakan hukum Newton 2.
Jadi ketika dia diberi gaya, maka dia akan mengalami percepatan alias dia bergerak. Jadi kalau yang 1 sama 2 itu dia nggak bergerak ya. Nah, yang 4 itu adalah hukum aksi dan reaksi. Ketika orang ini menarik, dia memberikan aksi, maka si tembok akan memberikan reaksi dengan arah yang berlawanan dari gaya tarik si cewek tadi. Makanya F aksi akan sama besarnya dengan reaksi, tapi arahnya berlawanan. Jadi kalau dia tanya hukum adalah 1 dan 2. Jadi jawabannya A. Oke? 6. Dari gambar di atas yang merupakan pasangan tuas dengan prinsip kerja yang sama adalah, nah, ini merupakan bab dari pesawat sederhana. Adik-adik masih ingat pesawat sederhana? Pesawat sederhana adalah istilah yang digunakan untuk benda-benda yang dapat mempermudah pekerjaan manusia. Pesawat sederhana ini dibagi menjadi 3 golongan. Ada tuas golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Ini untuk tuas ya. Nah, pembedanya adalah dia dibedakan dari letak si lengan kuasa, tumpu, dan juga bebannya. Jika tumpunya di tengah, kemudian di kiri kuasa, di kanannya beban, itu golongan 1. Kalau golongan 2, kuasanya ada di kanan, bebannya di tengah, tumpunya di kiri. Sedangkan untuk golongan 3 itu kuasanya yang di tengah. Dibeda ya? Kalau tadi golongan 1 tumpu di tengah, golongan 2 beban di tengah, golongan 3 kuasa di tengah. Nah, di sini kita bisa melihat pasangan tuas dengan prinsip kerja yang sama. Jadi kalau dia golongan 1, temannya harus golongan 1 juga. Golongan 2, temannya golongan 2 juga. Begitu juga dengan golongan 3. Oke, mari kita lihat ya. Gambar nomor 1 gunting. Gunting ini merupakan tuas golongan 1. Nomor 2 adalah pembuka kaleng, pembuka botol. Nah, pembuka botol ini, pembuka tutup botol ini golongan 2. Berarti 1 dan 2 tidak segolongan. Jadi opsi A salah. B, 2 dan 3 katanya. 2 tadi kita bilang pembuka tutup botol ini golongan 2. Kemudian gerobak itu juga golongan 2. Berarti mereka segolongan. Jadi jawabannya berarti B. Karena sama-sama merupakan tuas golongan 2. Sedangkan 4 ini pinset merupakan tuas golongan 3. Jadi dia tidak segolongan dengan 1, 2, ataupun 3. Hafal-hafalkan ya letaknya dan juga contoh barang-barangnya. 7. Pada gambar di atas, besarnya beban yang dapat diangkat pada penampang kedua. Nah, besarnya beban yang ditanya ini maksudnya F2 ya. Di sini diketahui F1-nya 25, A1-nya 10, F2-nya ditanya, A2-nya 60. Adik-adik tahu cara mencarinya? Rumusnya adalah F per A sama dengan F per A. Jadi, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1-nya 25, A1-nya 10, A2-nya 60. Tinggal kita masukkan dan kita hitung. Jadi kalau misalnya ada per sama dengan per, itu bisa kita kali silang. 25 kita kali dengan 60. F2 kita kali dengan 10. Jadinya 1500 sama dengan 10 F2. Berarti F2 adalah 1500 dibagi 10. Maka F2-nya 150. Jadi, beban yang dapat diangkat pada penampang kedua adalah B, 150 Newton. Rumus ini cukup sederhana ya. 8. Sebuah mobil melaju kencang di jalan raya dengan kecepatan 144 km per jam. Bila massa mobil tersebut 1.500 kg, maka energi kinetik yang dimiliki mobil adalah... Adik-adik masih ingat energi kinetik? Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena dia bergerak. Rumusnya, EK adalah M setengah M kali V kuadrat.
Nah, di sini kita sudah diketahui bahwa masanya tadi 1.500 kg dan V-nya 144 km per jam. Nah, kilometer per jam ini bukanlah satuan baku atau satuan internasional tadi, maka harus kita ubah menjadi meter per detik atau meter per second. Jadi, V sama dengan 144 km. Jika kita ubah ke meter, jadinya 144.000. Kemudian jam kita ubah menjadi detik, jadinya 3.600 detik. Maka kecepatannya adalah 144.000 dibagi 3.600, yaitu 40 meter per detik. Jika kita sudah tahu M, sudah tahu V, maka tinggal kita masukkan ke rumus. EK sama dengan setengah MV kuadrat. Setengah dikali 1.500 dikali 40 kuadrat. Jadi setengah dikali 1.500 itu 750 ya. Kemudian 40 kuadrat adalah 1.600. Jadi EK sama dengan 1.200.000. Itu kalau dalam bentuk joule. Nah, pertanyaannya adalah dalam bentuk kilojoule. Berarti kita bagi 1000. Jadi EK adalah 1.200 kilojoule. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. 9. Dari grafik diperoleh data. Oke, jadi dia nanya data yang benar ya. Pada poin 1, jumlah gelombang 4 buah gelombang. Benar tidak ya? Adik-adik tahu cara menentukan satu buah gelombang? Satu buah gelombang adalah satu bukit dan satu lembah. Jadi ini merupakan hitungannya satu buah gelombang. Jadi kalau untuk yang ada pada gambar ini, dia ada 2 buah bukit, ada 2 buah lembah. Berarti dia itu ada 2 gelombang, bukan 4 gelombang. Oke, satu pasang bukit dan lembah itu 1. Ini ada 2 pasang, berarti 2. Kemudian dia bilang panjang gelombangnya 4 meter katanya. Panjang gelombang berarti satu gelombang ya, satu bukit, satu lembah. Benar 4 meter? Benar ya? Yang misin tandain itu lingkar, dia sampai angka 4, berarti 4 meter. Berarti panjang gelombangnya benar 4 meter, satu lembah, satu bukit. Kemudian amplitudonya 2 meter katanya. Nah, amplitudo yang mana sih? Ini amplitudo. Panjangnya dia dari tengah ke bukit atau dari tengah ke lembah. Nah, 2 meter ini kan dari puncak bukit ke lembah, dasar lembah. Berarti kalau dari tengah itu bukan 2 meter, hanya 1 meter. Jadi amplitudonya harusnya 1 meter. Maka poin 3 juga salah. Nah, dari sini sebenarnya kita sudah bisa langsung tahu ya bahwa ternyata jawaban yang benar adalah D, 2 dan 4. Kalau adik-adik bingung bagaimana menghitung periode, periode adalah berapa waktunya atau T-nya dibagi dengan jumlah gelombangnya. Di sini waktunya kita bisa lihat bahwa 8 detik dan ada 2 buah gelombang. Berarti 8 dibagi 2, jadinya 4 detik atau 4 second. Jadi jawabannya sudah benar, D, 2 dan 4. 10. Dengan suara yang sama, di dalam ruangan kelas lebih nyaring daripada di lapangan. Hal ini disebabkan, nah ini penyebabnya adalah, kita kan kalau di dalam ruangan kelas banyak dindingnya nih. Beda sama lapangan ya, lapangan kan terbuka lebar. Kalau seandainya ada dindingnya, maka suara yang kita keluarkan itu akan dipantulkan. Jadi, dinding pantul dekat dengan sumber bunyi. Makanya, di dalam ruangan kelas lebih nyaring daripada di lapangan. 11. Sebuah benda diletakkan 20 cm di depan cermin cekung. Jari-jarinya 30 cm. Jarak bayangan benda terhadap cermin adalah, nah adik-adik harus ingat dulu. Rumus dari cermin cekung ini adalah 1/F, F ini fokus ya, atau setara dengan 1/2R, setengahnya R. Jadi 1/1
1/2R atau bisa jadi 2/R sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Yang mana S jarak, S aksen jarak benda, S aksennya jarak bayangan. Sedangkan R tadi jari-jari. Nah, sekarang kita masukkan ke rumusnya. Berarti tadi kan 1/F-nya bisa berubah jadi 2/R. 2/R sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Kita masukkan angkanya. Jari-jari 30, jadi R-nya ganti 30. Kemudian jarak benda itu 20, berarti S-nya kita ganti 20. Yang ditanya S aksen. Oke, jadi 2/30 sama dengan 1/20 ditambah 1/S aksen. Jadi 2/30 dikurang 1/20 sama dengan 1/S aksen. Untuk pecahan berarti kita harus samakan penyebutnya. Kita samakan per 60 ya. Berarti 60 bagi 30 itu 2. 2 kali 2, 4. Jadi 2/30 sama dengan 4/60. 4/60 dikurang 3/60 sama dengan 1/S aksen. 4 kurang 3 itu 1. Jadi 1/60 adalah 1/S aksen. Nah, ini kan 1/S aksen. Kalau kita pengen tahu S aksennya, kita balik. 60/1 sama dengan S aksen per 1. Jadinya 60 sama dengan S aksen. Makanya S aksen atau jarak bayangannya adalah D, 60 cm. 12. Batang kaca akan bermuatan positif jika digosok dengan kain sutra. Karena, nah ini gambarannya nih. Jadi batang kaca sama kain sutra sebelum dan setelah digosok. Awalnya dia sama-sama memiliki jumlah proton dan elektron yang seimbang. Proton ini yang plus, elektron yang minus ya. Awalnya sama jumlahnya. Kemudian setelah digosok, maka elektron berpindah dari kaca ke kain. Bisa kita lihat, jadinya si kaca banyak banget positifnya karena elektronnya si negatifnya telah pergi berpindah ke si kain. Makanya si kain jadi kedatangan banyak banget negatif alias si elektron. Jadi kain sutranya bermuatan negatif, sedangkan si kacanya jadi bermuatan positif. Jadi ingat-ingat ya, proton ini positif, elektron negatif. Mudah bukan? Sekarang kita lanjut ke 13. Pada rangkaian di bawah ini, kuat arus rangkaiannya adalah, nah di sini Miss Sinta sudah cantumkan rumus. Ternyata kita bisa mencari kuat arus dengan dua rumus, dengan menggunakan bantuan tegangan atau muatan. Pada soal ini diketahui E sama dengan 6V. Nah, E itu maksudnya V ya, volt atau tegangan. Jadi, kita akan menggunakan rumus yang pertama. I sama dengan V per R. Berarti kita butuh R nih, hambatan. R-nya berapa ohm ya? Nah, pada gambar diketahui ternyata rangkaiannya hambatannya dirangkai secara paralel. Jadi kita menggunakan 1/Rp. 1/Rp, Rp itu rangkaian paralel, sama dengan 1/30 ditambah 1/20. Kalau seandainya dia rangkaian seri, dia tinggal kita tambahkan ya, 30 tambah 20 gitu. Tapi karena ini rangkaian paralel, 1/Rp sama dengan 1/30 ditambah 1/20. 1/Rp kita samakan penyebutnya. 2/60 ditambah 3/60. 1/Rp sama dengan 5/60. Jadi Rp adalah 60 dibagi 5. Rp-nya berarti 12. Kalau udah, tinggal kita masukkan ke rumus I sama dengan V bagi R. I sama dengan, V-nya tadi udah diketahui ya, 6 volt. Berarti 6 dibagi 12. 6 dibagi 12 itu 0,5 alias setengah. Maka kuat arus rangkaian ini adalah A, 0,5 ampere. Masih kuat kan? Ayo kita lanjut soal yang ke-14.
Sebuah setrika listrik dengan daya 350 watt digunakan selama 2 jam. Energi yang digunakan adalah, adik-adik tahu rumusnya? Untuk menghitung energi, kita bisa menggunakan banyak rumus nih, sesuaikan dengan diketahui soal. Di soal diketahui daya itu P. Kemudian diketahui waktu 2 jam, waktu itu T. Maka rumus yang kita gunakan adalah rumus ini. W sama dengan P kali T. W-nya energi, P-nya daya, T-nya waktu. Jadi, W sama dengan P kali T, W sama dengan 350 watt dikali 2 jam. Kita biarkan dalam bentuk jam karena nanti dia mintanya dalam kWh. kWh itu kilowatt hour. Hour maksudnya jam ya. Jadi 350 kali 2 itu 700 watt hour karena tadi 350 watt. Kalau udah, si wattnya ini mau kita ganti ke kilowatt. Berarti dibagi 1000. 700 dibagi 1000 adalah 0,7. Makanya jawaban yang tepat adalah B, 0,7 kilowatt hour atau kilowatt per jam. 15. Jika saklar ditutup, maka yang terjadi adalah, jadi ini saklarnya ditutup nih. Berarti kita nyalakan listriknya. Ketika ada listrik yang menyala, maka B akan menjadi kutub magnet U. Jadi si S akan menyimpang mendekati B karena dia akan memiliki hukum tarik-menarik. Utara akan mendekat dengan S akan mendekat dengan U. Makanya ketika si B-nya menjadi U, si S-nya akan mendekati B. Jadi jawabannya B ya. 16. Faktor yang tidak, ada kata-kata tidak ya, mempengaruhi besarnya kekuatan elektromagnet pada kumparan adalah, jawaban yang tepat itu adalah A, kuat arus. Jumlah lilitan, besar kumparan, dan juga menambahkan inti besi ini iya. 17. Gerhana bulan terjadi bila bulan, matahari, dan bumi terletak pada satu garis lurus. Susunannya adalah, gambaran dari gerhana bulan ini begini. Matahari, di tengahnya bumi, di kanannya bulan. Ini ya, bukan si bulan. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Matahari, bumi, bulan. 18. Pupuk urea dengan rumus kimia CONH2 2 kali mengandung atom-atom berikut, kecuali. Untuk tahu kita harus kenal dulu. C ini apa, O itu apa. C adalah karbon, O adalah oksigen, N adalah nitrogen, dan H adalah hidrogen. Maka di sini yang tidak ada adalah B, sulfur. Karena dia nanyanya kecuali tadi ya, makanya kita jawabnya B. Karena karbon, oksigen, dan hidrogen itu ada di CONH2 2 kali, alias urea. 19. Cuka makan atau CH3COOH merupakan salah satu contoh asam. Berikut adalah hasil identifikasi cuka, kecuali A. Rasanya masam, B. Larutannya dapat menghantarkan listrik, C. Jika lakmus merah ditetesi cuka, warnanya jadi biru, D. Jika lakmus biru ditetesi cuka, warnanya jadi merah. Untuk menjawab soal ini, kita harus tahu dulu ciri-ciri dari asam. Ciri-ciri dari larutan asam ini, pH-nya kurang dari 7. Lakmus biru jadi merah. Kalau merah tetap merah. Pokoknya kalau asam merah jadinya. Bersifat asam atau masam. Dan dia korosif alias dapat melarutkan berbagai jenis logam. Di sini yang salah karena dia bilang kecuali ya. Yang salah adalah C. Karena dia bilang kalau merah ditetesi dia jadi biru. Bukan. Pokoknya kalau dia merah dia tetap merah, kalau dia biru ditetesin jadi merah. Hasil akhirnya harus merah. Itulah asam. Kalau dia jadi biru berarti dia basa, bukan asam. Ingat ya.
harus merah hasil akhirnya. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. 20. Garam dapur yang sangat diperlukan dalam setiap masakan mempunyai nama senyawa kimianya natrium klorida. Natrium klorida ini ditulisnya apa ya? Oke, kita kenalin satu persatu ya. H2O itu adalah air. Sedangkan NH3 adalah amonia. Dan NH4Cl adalah amonium klorida. Maka natrium klorida alias garam dapur adalah C. Bagaimana? Sampai di sini adik-adik sudah paham? Latihan soal ujian sekolah IPA kelas 9 SMP ini kita bagi jadi 2 bagian ya, karena ada 40 soal. Akan sangat panjang jika langsung kita jelaskan dalam satu video. Jadi, adik-adik jangan lupa ikuti juga bagian 2-nya untuk nomor 21 sampai 40. Sampai di sini, terima kasih ya adik-adik sudah belajar bersama Miss Sinta. Jangan lupa like, subscribe, komen jika adik-adik ingin request suatu materi tertentu, atau jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar adik-adik tahu kalau Miss Sinta upload video baru. Jadi kita bisa belajar pelajaran lain lagi. Sampai di sini, Miss Sinta pamit ya. Sampai ketemu lagi adik-adik.